Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Kusuma Putra. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar cloud computing. Yang pertama itu dari Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagai data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional, dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-business. Teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menjadi perusahaan internet paling berpengaruh, dan penyediaan layanan e-commerce terbesar di dunia akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Selanjutnya itu fitur dan layanan Alibaba. Yang pertama itu adalah anti-bot alias fitur perlindungan untuk para pelaku bisnis online dari pencuri data, mata-mata, spam, dan peretas yang berusaha mencuri informasi pengguna. Dan fitur keamanan Apsara yang menyediakan layanan keamanan untuk data pribadi. Yang kedua itu Internet of Things seperti teknologi HEMA yang digunakan di swalayan canggih. Yang ketiga itu PAI yang dapat mengoperasikan AI untuk penyimpanan awannya. Selanjutnya itu layanannya, yang pertama Hybrid Backup Recover, yang kedua Dedicated Host, yang ketiga Smart Access Gateway. Selanjutnya harga dari Alibaba, harga yang tawaran kan beragam, dari yang paling murah sekitar 35.000 per bulan hingga paling mahal 840.000 per bulan. Selanjutnya itu produk kontrak dari Alibaba. Yang pertama itu Pro, biaya hosting yang termasuk murah. Kontraknya itu dari sudut pandang kinerja Azure lebih cepat dan Alibaba tidak sebagus itu. Selanjutnya menjelaskan tentang Microsoft Azure. Teknologi cloud computing bersutan Microsoft ini merupakan sebuah bentuk implementasi platform AS Service PaaS dari sebuah cloud computing. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk membangun sebuah aplikasi melalui layanan cloud, baik berupa teknologi application web, cloud service, dan aplikasi yang memungkinkan beroperasi di atas virtual machine. Salah satu yang menjadi keunggulan Microsoft Azure adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi dari berbagai jenis teknologi dan platform seperti .NET, Java, dan juga PHP. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan dari Microsoft Azure. Kekurangannya itu yang pertama membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berada di platform SaaS karena mereka bergantungan pada pengguna akhir untuk mengonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik monitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Selanjutnya itu kecepatan melalui akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini, dengan mengingatkan kemudahan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berada di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Yang selanjutnya itu kelebihannya, ketersediaan tinggi. Ketersediaan sistem server yang mudah dan tinggi dimungkinkan kamu mendapatkan jaminan uptime 99,95% dengan perjanjian hukum. Ini berarti bahwa dalam jam waktu nyata kamu bisa mendapatkan sekitar 45,5 jam waktu henti sepanjang tahun. Layanan serupa memberikan maksimum 9,8% ketersediaan dalam kisaran harga yang sama. Selanjutnya itu hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyediaan layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam
infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan kapanpun, mau pada skala global. Lingkungan cloud juga memudahkan untuk meluncurkan aplikasi dan software internal tanpa berinvestasi pada hardware eksternal. Ini juga merupakan biaya perawatan sehingga memberikan kamu solusi lengkap yang menghemat biaya. Selanjutnya itu ada layanan dan fiturnya dari Microsoft Azure. Layanannya pertama itu menghost aplikasi. Microsoft Azure memungkinkan Anda untuk dengan cepat dan mudah memindahkan aplikasi Anda dari server lama ke layanan cloud. Yang kedua, backup data. Azure menawarkan penawaran terbaik dan layanan yang handal untuk backup data dan aplikasi. Yang ketiga, menghost website Anda. Dengan layanan Microsoft Azure, Anda dapat dengan cepat dan mudah untuk menghost website Anda di internet. Selanjutnya sudah fitur yang pertama, website sites. Perbedaannya dengan web lain adalah web yang kita butuh berada di dalam Windows Azure. Yang kedua, fitur Maintenance. Perbedaannya di Windows Azure kita bisa memilih OS yang telah disediakan seperti Windows Server 2008 R2, Server 2009 RC, SQL Server 2012. Produk kontraknya Microsoft Azure Pro-nya itu yang pertama, ketersediaan begitu banyak layanan. Yang kedua, aplikasi web bekerja dengan cukup baik. Kontraknya itu yang pertama, interface masih terasa terlalu rumit. Yang kedua, banyak fitur masih dalam pengujian beta. Selanjutnya itu Amazon Web Service adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggul yang lengkap dari pusat data secara global. Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, kelebihan memiliki banyak region zone untuk server dan data center. Yang selanjutnya paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Yang selanjutnya bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftarkan secara free tier selama 12 bulan. Selanjutnya banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Yang pertama, tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan dibayarkan dalam sejumlah yang besar tiap bulan. Yang kedua, menentukan aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang ketiga itu kekurangan cocok untuk membangun startup dan produksi dengan budget yang kecil. Yang keempat, data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang. Yang kelima itu tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftarkan akun AWS kecuali Anda memiliki kode promosional. Yang keenam itu harus memiliki kartu kredit. Yang ketujuh itu harus koneksi internet, tanpa itu cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu layanannya, Amazon Web Service menawarkan layanan manajemen dalam CloudWatch dan CloudFormation, CloudTrail, OpsWorks, Config, Service Catalog, AWS, Auto Scaling, System Manager, dan Manage Service. Service manajemen struktur dan operasi di atas oleh AWS sehingga Anda dapat mengurangi biaya operasional dan risiko serta fokus pada aplikasi bisnis Anda. Semua harga di AWS sesuai dengan pemerintahan. Pro kontrak dari AWS itu yang pertama itu fitur terdepan di industri. Yang kedua, mendengarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan sistem. Kontrak yang pertama itu penyimpanan awal memakan waktu lama. Yang kedua itu biaya cukup mahal dibanding penyediaan lain dan solusi lokal.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.